Waktu dia berbicara dengan perempuan Samaria, ini pengertian yang penting yang dia mau bagikan. Jika engkau tahu siapa aku, engkau akan minta air. Kira-kira maksud Yesus dia itu siapa ya? Yeremia 2 ayat 13, Yeremia 7 ayat 13, dia Allah. Allah pemberi air. Jika engkau tahu siapa aku, engkau akan minta air. Loh, kenapa minta air kepada engkau? Karena Yeremia 2 ayat 13 mengatakan, akulah air hidup, tapi Israel tidak mau aku. Yeremia 7 ayat 13 mengatakan, akulah air hidup, tapi Israel tidak mau aku. Dan perempuan Samaria ini pasti akan kaget kalau dia punya pengertian itu. Kalau tidak ya dia biasa aja. Hah? Engkau adalah sumber air, engkau akan memberikan air, engkaukah Allah? Dan Yesus sedang mengatakan itu di Yohanes sebenarnya. Nah itu sebabnya ketika kita ingin mengenal siapa Yesus, kita harus kenal apa yang Alkitab bagikan tentang dia. Dan di dalam Yohanes pasal 4 dijelaskan dengan sangat gamblang. Yesus adalah pemberi air, sumber air hidup. Engkau mau air hidup, datang dari Yesus, datang kepada dia, minta air kepada dia. Kalau kalimat ini kita sadari, kita sudah sujud di hadapan Kristus dan mengatakan, aku juga ya Tuhan, aku juga perlu air itu. Berikan kepada aku juga. Kenapa yang lain dapat saya tidak ya Tuhan? Saya sangat terharu dengan doa dari seorang teolog bernama John Piper. John Piper mengatakan ketika dia melihat orang-orang yang begitu menikmati membaca kitab suci, dia sujud dan doa dan dia sujud berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku juga mau. Kenapa aku nggak bisa dapat? Kenapa aku tidak dapat? Aku tidak akan berhenti memohon supaya Engkau memberikan itu kepada saya. Coba saudara miliki pengalaman ini. Karena kita sudah terlalu biasa dengan padang gurun sih ya. Oh saya punya suami yang baik, saya punya anak-anak yang baik, saya punya istri yang baik, saya punya pekerjaan baik. What else do I need? Tapi orang yang minta hal yang dalam, dia akan datang ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan saya perlu hal ini. Aku perlu hati yang mencintai Engkau, aku perlu hati yang akan dipuaskan oleh kedatangan Kristus. Aku memerlukan itu. Kalau Tuhan tidak berikan, saya tidak mungkin nikmati hidup. Dan saya nggak mau buang-buang hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan dengan hati yang sama kosongnya dengan hari ini. Semua orang Kristen pikir dia sudah dapat apa yang dia perlu. Dia sudah cukup, dia sudah limpah dalam kelimpahan yang kosong. Dia sudah mendapatkan sumber air yang lain yang bukan Tuhan. Allah memperkenalkan hidup, dan begitu hidup diperkenalkan, mati berhenti ada. Nah saya pakai kata mati untuk, saudara harus pahami di dalam konteks orang perjanjian lama. Mati berarti kuasa kacau, kuasa gelap, dan kuasa kosong. Itu yang identik dengan mati. Kekacauan, kegelapan, kosong, itu semua akan berhenti karena Tuhan memperkenalkan hidup. Hidup akan aktif bertindak. Hidup itu gerak. Ingat ya, air hidup itu berarti air yang bergerak. Saudara nggak bisa bilang kepada orang Israel, misalnya, Maim hayah, air hidup. Orang itu bilang, bukan, diem kok. Harus gerak, sungai atau mata air, itu baru air hidup. Kalau nggak ada gerak, itu bukan hidup. Hidup tidak diem, hidup itu aktif. Manusia mulai mengikis aroma kematian yang ada di bumi dengan disingkirkan, dan mereka memperkenalkan hidupnya Tuhan di tengah-tengah ciptaan Tuhan. Jadi saudara, apa tugas saudara? Tugas saudara adalah bawa hidup. Apa tugasnya hidup? Hidup adalah untuk mematikan mati. Hidup itu dari Tuhan, dan Tuhan bagi kepada manusia. Maka saudara, hidup itu sangat kuat, hidup berdinamika, hidup bergerak untuk mematikan mati. Tapi apa yang terjadi? Begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak hidup. Karena nggak hidup, mati berkuasa. Di mana ada hidup? Di mana air hidup? Ketika firman Tuhan menyatakan Israel meninggalkan air hidup, baru saat itu mereka sadar mereka sedang tidak hidup, mereka mati dan sudah terlambat untuk kembali. Kecuali Tuhan membuka kembali pintu belas kasihannya. Nah maka saudara, ketika Kristus lahir, inilah pintu yang dibuka itu. Tuhan memperkenalkan kembali hidup. Bayangkan cara Tuhan perkenalkan hidup. Pertama Tuhan memberikan hidup kepada Adam, dan Paulus mengatakan Adam yang terakhir menjadi yang menghidupkan. Adam mendapat hidup dari Tuhan, Kristus menghidupkan hidup yang sudah dimatikan oleh kematian Adam.